Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini setelah libur selama 1 tahun, kita kembali lagi ketemu di Brand Academy Center Semarang. Nah, hari ini kita mau belajar matematika dengan topik pengetahuan kuantitatif. Ya, sudah semangat toh hari ini. Jadi masuk kita langsung belajar materi PK untuk hari ini. Nah, ada soal yang menarik, yaitu 4fx ditambah 2 kali f min x sama dengan 5x tambah 3, dengan fx itu adalah fungsi linear. Manakah pilihan berikut yang bernilai benar? Yang pertama f1 sama dengan min 3, yang kedua f inverse 8 sama dengan 3, yang ketiga f min 3 sama dengan 1, dan yang keempat f inverse min 2 sama dengan min 1. Kita mau cek satu-satu mana yang benar gitu ya. Oke, langkah pertamanya. Kita tuliskan langkah pertama. Langkah pertama adalah kita akan substitusikan fungsi linear ke persamaan. Nah, ingat dulu, kalau fungsi linear itu bentuknya kayak apa nanti? Fx sama dengan apa? Ax plus b. Oke, sip ya. Jadi nanti si fx itu adalah ax ditambah dengan apa? B. Nah, kalau f dalam kurung min x, nanti kira-kira dia jadi apa? F dalam kurung min x, nanti x yang ini tinggal diganti apa? Negatif x. Menjadi apa nanti? Menjadi min ax ditambah dengan b. Nah, gitu maksudnya. Masukkan ke dalam soal ini, berarti dia menjadi ini 4 dalam kurung ax tambah b ditambah 2 kali dalam kurung min ax tambah b, aman, sama dengan berapa? 5x ditambah 3. Nah, itu maksud soalnya. Bisa tangkap ya. Kemudian kita gunakan perkalian pelangi untuk membuka kurungnya. Jadi kurungnya dibuka dengan cara apa? Perkalian pelangi. 4 kali ax sama dengan apa? 4ax. 4 kali plus b menjadi plus 4b. 2 dikalikan min ax sama dengan min 2ax. Plus 2 dikalikan plus b sama dengan plus 2b. Nanti sama dengan siapa tuh? 5x ditambah dengan 3. Sekarang kita kelompokkan yang sejenis, kita bisa hitung ya. Misalnya gini, 4ax min 2ax, berapa hasilnya? 2. Guys, ya 2 ya. Berarti 2x ya. 2ax. Kemudian plus 4b plus 2b berapa? 6b. Berarti plus 6b sama dengan berapa? 5x ditambah dengan 3. Setelah sampai sini masuk langkah kedua. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua kita samakan koefisien. Apa itu koefisien? Misalnya ini ya. 2ax ditambah 6b sama dengan 5x tambah 3. Nanti si 2a ini akan ketemu dengan angka 5. Kenapa? Karena sama-sama punya variabel x. Makanya 2a sama 5 itu adalah koefisiennya, harus sama. Kemudian plus 6b akan ketemu dengan plus 3. Kenapa? Karena mereka sama-sama tidak punya yang namanya koefisien x, atau hanya sekitar konstanta, angka saja gitu ya. Berarti kita ambil kesimpulan gini nanti, si 2a akan sama dengan 5. 2a supaya jadi a harus dibagi berapa? 2. Berarti menjadi 2a dibagi 2, sebelah kanan juga dibagi 2. 5 per 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti a sama dengan 5 per 2. Oh, ketemu tuh ya dengan cara ini. Nah, boleh. Terus kemudian yang sebelah sini 6b nanti akan sama dengan berapa? 3. Supaya 6b jadi b, dia harus dibagi berapa?
6. Berarti 6B dibagi 6, 6B dibagi 6, kemudian sebelah kanannya juga, ruas kanan juga harus dibagi dengan 6. 6 baginya berapa? 1. Berarti ketemu B sama dengan 3/6 itu kalau diperkecil jadi berapa? 1/2. Oke, 1 dibagi 2. Oh, ketemu nih. Tinggal coret-coret lagi ya. Kesimpulannya apa? Jadi fungsi linear tadi yang bentuknya adalah AX ditambah B udah ketemu. Siapa dia? Fx-nya adalah si 5/2 X ditambah dengan 1/2. Nangkap ya? Yaitu 5/2 yang A, B-nya yang setengah. Sampai sini bisa nangkap ya? Nah sekarang kita mau coba cek satu persatu nilai kebenarannya ya. Pilihan yang pertama, F1 sama dengan min 3. Substitusikan X1 ke dalam fungsi Fx. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1 ke fungsi Fx. Berarti jadi F1 sama dengan 5/2 kali 1 ditambah setengah. Oke, pelan-pelan ya. Berarti F1 sama dengan 5/2 ditambah berapa? Setengah. Kalau pecahan kita semakin menyebutnya sudah sama? Sudah. Tinggal pembilang tambahkan. Berarti menjadi F1 sama dengan 6 dibagi 2. F1 sama dengan berapa? 3. Nah, berarti ini pilihan pertama benar atau salah? Salah. Oke, salah ya. Jadi pilihan ini salah. Pilihan salah. Kita kasih warna merah ya. Pilihan salah. Karena kenapa? Karena F1 itu sama dengan 3, bukan bernilai min 3. Nah, bukan bernilai min 3. Dah ketemu pilihan pertama salah. Sekarang kita coba pilihan kedua. Ya, ini pilihan kedua nih. Pilihan kedua. Oke. Ada F inverse 8 sama dengan 3. Ingat konsepnya, ingat konsep ya. Konsepnya kalau ada ini, kalau ada Fx sama dengan Y, kalau untuk mencari si X-nya bagaimana? Maka X itu akan sama dengan F inverse Y balik. Jadi kita harus mencari nilai X-nya gitu ya. Nah, masukkan tuh. Oh, berarti si X itu sama dengan siapa? F inverse 8. Oh, akibatnya apa? Ternyata nanti ini harus bernilai sama dengan berapa? Si Fx-nya nanti harus bernilai sama dengan 8. Bisa nangkep ya? Jadi dibalik aja. Kalau begitu kita mulai. Si Fx nanti harus sama dengan 8. Fx-nya siapa tuh? Yaitu tadi 5/2 X ditambah setengah harus sama dengan 8. Supaya setengahnya hilang, kita kurangkan setengahnya kiri dan kanan. Menjadi 5/2 X ditambah setengah, kita kurangkan dengan setengah, nanti sama dengan 8 juga harus dikurangkan dengan setengah. Nah, setengah plus setengah 0 ya, berarti menjadi 5/2 X sama dengan 8 kurangi setengah, itu sama dengan 16/2 dikurangi sama setengah. Menjadi berapa tuh? 15/2. Jadi 5/2 X sama dengan 15/2. Supaya ini X, berarti ruas kiri harus kita angkat berapa? 2/5. Menjadi ini 2/5 kali 5/2 X sama dengan ruas kanan juga sama, yaitu 2/5 kali 15/2. Nah, sampai sini kita coret-coret ya. Kita coret bernilai 1. Ya, berarti jadi si X sama dengan ini, coret-coret juga nih ya. Sama dengan 15 dibagi 5. Berapa nilainya? 3. Oh, berarti pilihan benar salah? Benar. Ini pilihan benar. Kenapa kok benar? Karena ketika X-nya 3, maka dia bernilai berapa? 8. Ya, karena ketika
dengan 3, maka nilai dari fx-nya itu sama dengan apa? 8. Nah, gitu. Tangkap ya? Ya kan? Bisa paham? Bisa ngerti? Aman ya? Aman? Oke, sip. Lanjut. Pilihan ketiga, yuk. Pilihan 3. Apa tadi? Yaitu f min 3 sama dengan 1 ya. F min 3 sama dengan 1. Substitusikan x sama dengan min 3 ke fungsi fx. Masukkan saja. Yuk, berarti menjadi f min 3 sama dengan 5/2 dikalikan min 3 ditambah dengan setengah. F min 3 sama dengan 5 kali min 3 sama dengan min 15. Jadi min 15 dibagi 2 tambah 1/2. Penyebut sudah sama, tinggal pembilang tambahkan saja ya. F min 3 itu sama dengan min 15 tambah 1 bagi 2. F min 3 itu sama dengan min 14 dibagi 2. Berapa nilainya? Min 7. Berarti F min 3 sama dengan min 7. Kalau begitu, ini pilihannya benar atau salah? Salah. Oke, kenapa salah? Karena harusnya nilainya min 1 ya, mintanya ya. Nah, ini pilihan salah. Salah ya. Pilihan salah karena setelah dihitung ya, karena F min 3 itu bernilai berapa? Bernilai min 7, bukan bernilai 1 ya, bukan 1. Sampai sini aman? Oke, lanjut lagi. Sekarang pilihan keempat. F inverse min 2 sama dengan min 1. F inverse min 2 sama dengan min 1. Ingat, pakai konsep yang tadi ya. Konsepnya apa? Konsepnya adalah ketika ada fx sama dengan si y, kita harus mencari nilai x-nya. Untuk mencari x-nya bagaimana? Tinggal kita inverse dari si y-nya. Masuk ke sini. Oh, ternyata ini adalah f inverse 2 min 2. Berarti kita mencari apa? Si x-nya berapa? Apakah nanti sama dengan min 1 gitu loh ya. Nah, akibatnya apa? Oh, ternyata nih fx-nya pasti harus sama dengan apa? Min 2. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ganti fx-nya yang tadi ini ya, menjadi fx sama dengan min 2. 5/2x ditambah setengah sama dengan min 2. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan setengah. Berarti 5/2x ditambah setengah kita kurangkan dengan setengah supaya habis, sama dengan min 2 kita kurangkan setengah juga. Nah, seperti ini ya. Menjadi 5/2x sama dengan ini kita samakan dulu menjadi negatif 4 dibagi 2 dikurangi sama 1/2. Sampai sini aman? Ngerti ya? Oke, pelan-pelan. Berarti menjadi 5/2x sama dengan min 5/2. Karena penyebutnya sudah sama, tambahkan saja. Atau kita begini, min 4 min 1 bagi 2 juga boleh. 5/2x sama dengan min 5/2. Supaya sudah jadi x, itu kita kalikan berapa? Ya, dikalikan 2/5 supaya jadi angka 1x ya. Ini 5/2x sama dengan, ini juga sama, ini 2/5 dikalikan dengan min 5/2. Nah, sekarang kita coret ya, coret bernilai 1. Berarti tinggal si x sama dengan ini coret berapa nilainya? Negatif 1. Ternyata x-nya sama dengan apa? Negatif 1. Kalau begitu, ini pilihan benar salah? Benar. Jadi pilihan benar karena ketika x sama dengan min 1, maka nilai dari fx-nya sama dengan apa? Negatif 2. Loh, terbukti toh. Jadi dari soal ini pilihan-pilihan mana saja yang bernilai benar, yaitu pilihan-pilihan yang di nomor 2 dan di nomor 4. Sampai situ dulu untuk pembahasan kita soal PK yang ini. Apakah ada pertanyaan? Aman? Oke, setelah ini silakan ditulis dan silakan difoto. Terima kasih.